Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ceci Vera Renaisan dengan NPM 246101006, Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis biaya dan kinerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Nah, di sini menggunakan data tahun 2024 dan 2025. Nah, kemudian saya pilih ICBP ini karena perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Mulai dari produsen Indomie, nah jadi datanya itu lengkap dan gampang diverifikasi gitu. Nah, di sini saya juga memakai laporan keuangan konsolidasian tahun yang diaudit itu yang dipublikasikan ke Bursa Efek Indonesia atau BEI gitu. Selanjutnya perbandingan kinerja. Nah, dari data ini pendapatan IJBP naik dari 72,6 triliun ke 74,85 triliun. Nah, jadi naik sekitar 3%. Kemudian laba bersihnya malah naik jauh lebih besar, sebesar 30% dari 7,8 triliun ke 9,22 triliun. Nah, tapi ini menarik karena kenaikan laba bersih yang lebih besar ini bukan karena operasionalnya. Nah, jadi makin bagus begitu. Nah, selanjutnya buat analisis biaya dan laba. Nah, kalau dilihat dari rasio persentase beban pokok penjualan itu naik dari 62,9% ke 64,8%. Dan margin laba kotornya itu turun dari 37,1% ke 35,2%. Nah, jadi walaupun laba bersihnya itu kelihatan bagus, sebenarnya dari sisi produksi perusahaan itu jadi kurang efektif gitu ya, kurang efisien. Nah, jadi karena biaya produksinya itu naik lebih cepat dari pendapatannya. Kemudian buat penyebab perubahan itu di sini ada dua faktor utama. Yang pertama itu ada kenaikan harga bahan baku, terutama gandum dan minyak goreng, yang porsinya itu sekitar 80%-an gitu ya dari beban pokok yang lainnya. Nah, ini yang paling besar pengaruhnya keturunnya margin gitu. Kemudian yang kedua itu beban keuangan perusahaan itu turun karena rugi kursi yang membaik. Jadi ini yang justru bikin laba bersihnya itu melonjak walaupun kinerja operasionalnya itu intinya sebenarnya turun gitu. Nah, jadi kesimpulan dari rekomendasi dari kesimpulannya itu di sini kondisi ICBP itu membaik dari sisi laba. Namun tapi melemah dari sisi efisiensi produksinya gitu. Nah, di sini ada masalah utamanya ada di kenaikan harga bahan baku. Kemudian kalau buat rekomendasi saya nih, perusahaan itu sebaiknya cari pemasok alternatif atau bisa dilakukan hedging harga bahan baku dan mungkin bisa ningkatin efisiensi produksinya gitu supaya beban pokoknya itu bisa lebih terkendali gitu. Jadi itu tadi analisis saya soal ICBP. Terima kasih telah menyaksikan. Kemudian saya menyatakan bahwa data perhitungan, analisis, kesimpulan, dan penjelasan dalam video ujian akhir semester ini merupakan pekerjaan saya sendiri gitu. Apabila menggunakan AI, penggunaannya juga terbatas pada bagian penyusunan bahasanya gitu.
bikin dari naskah, presentasi, dan tampilan slide. Saya siap mempertanggungjawabkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.